Selama lebih dari 2 dekade terakhir, MotoGP dipisahkan oleh 2 era besar. Masa keemasan Valentino Rossi, ikon global yang mengubah balap motor menjadi tontonan penuh drama. Dan masa Marc Marquez, fenomena teknis yang mendominasi dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Perbandingan keduanya kerap memunculkan satu pertanyaan yang terus menyala di antara fans. Mengapa dominasi Marc Marquez terasa lebih membosankan dibanding era Rossi? Pertanyaan ini menarik, sensitif, sekaligus menggambarkan bagaimana persepsi fans terhadap MotoGP terbentuk bukan hanya oleh hasil balap, tetapi juga oleh rasa yang diberikan setiap era. Untuk membedahnya, kita perlu melihat faktor teknis, karakter pembalap, dinamika rivalitas, serta evolusi regulasi yang membentuk wajah MotoGP modern. Salah satu alasan utama banyak fans merasa era Marquez kurang panas adalah turunnya intensitas duel side by side yang dulu menjadi ciri khas era Rossi. Bila kita menonton ulang balapan era 2000-an, duel-duel panjang yang sering berlangsung hingga lap terakhir terlihat jauh lebih sering terjadi. Namun ketika MotoGP memasuki era 2010-an, teknologi motor berkembang begitu cepat sehingga mengubah karakter balapan secara keseluruhan. Aero winglets membuat motor semakin stabil, tetapi sulit untuk mendapatkan efek slipstream seperti dulu. Sistem elektronik modern seperti traction control dan berbagai sensor pintar semakin mengurangi ruang terjadinya kesalahan, yang padahal dulu sering menciptakan momen overtake spontan. Perangkat seperti whole shoot dan ride height device membuat performa motor terasa seperti terprogram, terutama dalam akselerasi keluar tikungan. Ditambah lagi, dengan meningkatnya kecepatan rata-rata setiap lap, para pembalap lebih jarang mengambil resiko ekstrim yang bisa memicu duel fisik hingga garis finish. Semua faktor ini membuat era Marquez memiliki karakter balapan yang lebih presisi, cepat, dan bersih. Namun pada saat yang sama, terasa kurang liar dan emosional seperti era Rossi. Jadi, kesan kurang seru pada era Marquez bukan sepenuhnya salah sang pembalap, tetapi merupakan efek dari evolusi teknologi MotoGP itu sendiri. Era Rossi dikenal sebagai masa di mana rivalitas bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal ego, emosi, dan personalitas. Rossi membangun hubungan yang kompleks dengan banyak rival. Pertarungan panas dengan Max Biaggi, drama Jerez 2005 melawan Gibernau, duel psikologis dan fisik dengan Stoner di Laguna Seca 2008, termasuk tensi luar biasa dalam satu garasi bersama Lorenzo. Bahkan perseteruan dengan Marquez pada 2015 masih dikenang sebagai salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah MotoGP. Di era tersebut, rivalitas menjadi bagian dari hiburan. Fans terbagi menjadi kubu-kubu besar. Media memanaskan suasana, dan setiap konferensi pers terasa seperti babak baru dari serial drama. Rossi pun selalu mampu menyuntikkan energi emosional dalam setiap duel yang terjadi di trek. Sebaliknya, di era dominasi Marquez, rivalitas tetap ada tetapi tidak pernah mencapai tensi sedalam era Rossi. Marquez memiliki lawan seperti Lorenzo, Dovizioso, atau Quartararo. Namun dinamika mereka lebih bersifat sportif dan teknis, bukan personal. Sangat jarang terjadi drama yang bertahan sepanjang musim. Salah satu alasan utama adalah dominasi Marquez terlalu kuat, sehingga tidak banyak pembalap yang real time bisa menjadi ancaman sepanjang tahun. Selain itu, pembalap modern dibentuk dengan pendekatan PR yang lebih rapi dan diplomatis, sehingga gesekan personal seperti era Rossi jauh lebih jarang muncul. Akibatnya, banyak fans merasa bahwa MotoGP di era Marquez lebih dingin secara emosional. Rossi bukan hanya cepat, ia adalah entertainer sejati yang membawa MotoGP ke level hiburan yang belum pernah ada sebelumnya. Selebrasi-selebrasi ikoniknya seperti polisi, bandit tidur, hingga toilet portable menjadi identitas yang melekat pada olahraga ini.
Setiap musim, ia juga memperkenalkan helm spesial yang penuh cerita, warna, dan humor, membuat fans merasa terhubung secara emosional dengan karirnya. Rossi memiliki pesona yang flamboyan, spontan, dan penuh karakter. Baginya, balapan bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang pertunjukan. Ia membuat MotoGP hidup bukan hanya di trek, tetapi juga di pedok, media, dan bahkan di luar olahraga ini sendiri. Sementara itu, Marquez membawa hiburan dalam bentuk berbeda. Ia menghibur lewat aksi fisik, super safe, late braking ekstrim, hingga manuver yang sering tampak mustahil dilakukan oleh manusia normal. Namun gaya hiburannya lebih teknis daripada teatrikal. Dan disinilah sebagian fans merasa ada yang hilang sejak Rossi menua dan mulai pensiun. MotoGP menjadi lebih serius dan kurang penuh warna, meskipun aksi Marquez secara teknis jauh lebih luar biasa. Kemenangan yang dominan terkadang justru membuat suatu era terasa monoton. Namun menariknya, dominasi Rossi dulu tidak pernah dianggap membosankan, justru menghadirkan drama setiap tahun. Ini terjadi karena meskipun Rossi dominan, ia selalu punya penantang kuat yang mampu memanaskan suasana. Biaggi, Gibernau, Stoner, dan Lorenzo memberikan tekanan konstan yang membuat setiap musim terasa berliku dan penuh kejutan. Dominasi Marquez memiliki dinamika yang berbeda. Ketika ia dalam kondisi terbaiknya, tidak banyak yang bisa mengimbangi kecepatannya. Ia sering mengunci gelar sebelum akhir musim, membuat sisa balapan terasa seperti formalitas. Ketika lawannya tidak mampu memberikan tekanan yang cukup, narasi kompetisi sepanjang tahun menjadi kurang dramatis. Akibatnya, walaupun kemampuan Marquez sangat mengagumkan, balapan terasa kurang memiliki pertarungan panjang yang bisa dinikmati secara emosional. Namun bukan berarti era Marquez tidak punya drama. Ia menciptakan banyak momen ikonik seperti duel epik melawan Dovizioso di Austria dan Jepang, berbagai save yang viral lintas platform, dan tentu saja comeback heroik setelah cedera besar pada 2020 yang hampir mengakhiri karirnya. Kemenangannya lagi sebagai juara dunia pada 2025 pun memberikan klimaks emosional tersendiri. Hanya saja, jenis dramanya berbeda, lebih berfokus pada heroisme individu daripada rivalitas antar tokoh. Pada dasarnya, perubahan suasana MotoGP tidak hanya disebabkan oleh satu pembalap. MotoGP modern adalah hasil dari berbagai faktor. Teknologi yang semakin maju, pendekatan manufaktur yang makin presisi, gaya balap yang lebih bersih, serta pembalap muda yang lebih disiplin dan terlatih dalam urusan media. Semua ini membuat MotoGP bergerak ke arah yang lebih teknis dan terkontrol. Karena itu, mengatakan era Marquez membosankan tidak sepenuhnya adil. Sebaliknya, era ini menawarkan bentuk hiburan yang berbeda. Aksi fisik yang menakjubkan, kecepatan ekstrim, dan kemampuan teknis yang tidak masuk akal. Namun fans yang besar di era Rossi tentu merindukan emosi, konflik personal, dan warna-warni karakter yang dulu menjadi bahan bakar MotoGP. Era Rossi adalah era di mana MotoGP terasa hidup karena drama, karakter besar, dan rivalitas panas yang memenuhi setiap sudut pedok. Sementara era Marquez adalah era di mana kita menyaksikan batas kemampuan manusia didorong hingga titik ekstrim, dengan aksi-aksi teknis yang sulit dipercaya. Bila era Rossi menghibur lewat emosi dan cerita, maka era Marquez menghibur lewat performa dan kekaguman. Dua-duanya sama-sama besar, sama-sama bersejarah, hanya berbeda cara memikat hati para penggemar.